usah lo pamer-pamer ke gue. Estetika film Perancis lah, Godard lah, yang suka shoot cewek telanjang. Bro, ini Indonesia. Gak usah lo aneh-aneh. Katanya mau bikin film bagus. Saya ini sedang bicara tentang seni. Angle shot, point of view, April, melihat ketelanjangan Juni. Itu adalah bahasa sinema. Tentang cinta yang gelisah. Ini bukan frontal pornografi yang menstimulasi otak untuk menjadi bacol. Itu yang membedakan film sama pornografi. Kalau ketelanjangan itu motivasinya adalah untuk menguatkan cerita, itu bukan pornografi. Cukup. Gue nggak lagi kuliah film. Lu ngerti nggak sih? Gue ini pengen bikin film Indonesia yang bikin penonton itu baper, menyentuh. Lu kira ini film Pipa Max apa? Aneh-aneh aja. Oke. Berarti ini kisah cinta beda usia. Bukan cinta. Lebih ke keterikatan. Serius dong, Ram? Kalau elo masih mabok idealisme elo, ya udah deh, gue kasih orang aja yang ngerjain. Santai. Sinema itu bukan hanya gambar bergerak. Dia adalah pengalaman eksistensial, sosial. Pernahkah kamu merasakan kehampaan Tarkovsky? Keheningan Antonioni? Film ini akan menjadi sebuah film art house. Ya udah, gue kasih orang aja deh. Tenang. Sabar. Tadi sampai mana ceritanya? Bisa kita lanjut? Kamu tuh harus tahu diri, April. Dia sosok yang sabar dan teguh pada pendirian. Jauh banget. Sekalipun hanya kujadikan sebagai tempat luapan emosi dan kesalku, dia tidak pernah mengeluh, apalagi menyerah. Lu gila ya? Kenapa
Kenapa si April doang yang lu shoot? Yang marah-marah kan si Juni. Aneh. Dalam estetika shot yang statis, ke muka April itu akan membawakan rasa. Frame yang tidak berganti itu akan memberikan kekuatan. Betapa sabarnya April. Gue udah 2 kali gebrak meja ya. Jangan sampai gue 3 kali gebrak meja. Oke. Kamu tuh harus tahu diri, April. Perbedaan kita tuh jauh banget. Kamu itu lebih pantas jadi anak aku. Umur kamu aja masih di bawah umur anak aku. Terus kamu mau jadi laki-laki dewasa buat aku? Apa sih yang kamu harapin dari aku? Terus apa yang bisa aku harapin dari kamu? Kamu mau menghidupi aku? Memangnya kamu bisa nikahin aku? Aku ini udah tua. Kamu tuh harus punya pacar. Kamu harus nikah. Kamu harus punya anak. Aku tahu itu sayang. Suatu hari aku bakal nikah. Kayaknya perlu sidekick untuk karakter April sama Juni. Bang, jawab dengan jujur. Kamu saat ini punya hubungan sama siapa? Hubungan? Nggak ada. Kamu gak usah bohong sama papi. Jawab aja dengan jujur. Papi justru tahu dari orang lain. Iya, Pi. Abang lagi dekat sama seseorang. Namanya Juni. Biasa dipanggil Mami Juni. Tapi dia nggak kayak mami aku yang asli. Dia perempuan yang baik-baik. Pi, aku yang ngejar dia duluan. Bukan dia yang ngejar aku. Aku. Bang, denger ya. Yang namanya orang tua, di mana-mana, itu pengen anaknya bahagia. Jadi kalau abang baik-baik aja, fine-fine aja, kenapa enggak? Ingat bang, papi juga pernah muda. Tapi papi justru kecewa sama abang. Kenapa justru orang-orang pabrik, orang gudang, semua menanyakan ke papi tentang abang. Sementara papi tuh nggak tahu apa-apa. Papi itu dibikin malu di depan mereka. Maaf, Pi. Ya udah, mulai sekarang, kalau abang mau kemana-mana, bilang sama papi. Kalau abang mau ketemu dia, ngomong sama papi. Kalau memang harus ke Jakarta. Nanti masalah mami, biar papi yang atur. Maksudnya,
mami kamu, bukan mami Juni. Nanti biar papi yang bikin alasannya sama mami. Makasih, Pi. Ingat ya Bang, mulai sekarang jangan sampai papi itu tahu apa-apa tentang kamu dari orang lain. Enggak. Lu pokoknya fokus aja sama si April sama Juni. Gak usah nambah-nambah cerita. Ngadi-ngadi aja. Oke. Kak Juni, maaf nih, udah titipan paket. Oke. Ya, thank you. Yuk. Seringkali dia mengirimkan kejutan-kejutan kecil sebagai bentuk perhatian dan cintanya. Tapi aku tidak pernah menanggapinya. Bahkan tidak pernah ada ucapan terima kasih sekalipun. Yuk, cut. Good job. Yuk, kita break 5 menit. Kak, makasih ya. Istirahat dulu. Dapetnya nengelnya? Oh, oke, sip. Kalau gitu. Break dulu, break 5 menit. Sayang, kamu kenapa sih kok galak-galak banget sama aku? Kamu itu masih kecil, April. Kamu tuh tahu apa tentang cinta? Bapakku aja nggak pernah mencintaiku. Dia ninggalin aku sejak kecil. Aku dan ibuku dia tinggalin. Dan mantan suamiku. Ngerti apa dia tentang cinta? Dia cuma menjalani hidup pakai logika. Maaf sayang, aku nggak tahu itu. Seandainya aku bisa jatuh cinta sama orang lain. Kak Juni, sorry. Kita udah mau take lagi. Yuk. Oke. Ya udah deh. Aku kerja dulu. And action.
Ya, cut. Good job. Wih, terbaik. Artis semangat. Terbaik. Semangat. Ya, yuk, nextin yuk. Pak. 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 Tolong. Cepet tolongin. Ini, pingsan nih. Di saat aku merasa hidup ini begitu berat, dia selalu berusaha menjadi penghiburanku. Bahkan saat aku sakit, dia selalu berada di sampingku. Lalu bagaimana endingnya? Tapi buatku, kamu itu rumah pertamaku. Ini janji. Janji yang gak akan aku ingkari sampai kapanpun. Mungkin suatu hari aku bakal nikah. Tapi aku akan selalu ada di samping kamu. Aku gak akan ninggalin kamu. Aku akan selalu ada di sisi kamu. Aku gak akan mutusin kamu juga. Dan aku juga gak akan ninggalin kamu. Orang lain gak perlu tahu tentang kehidupan aku. Yang penting, sayang, aku tetap akan bisa menjalankan hubungan baik dengan keluargaku. Dan aku pun juga bisa menjalani hubungan baik dengan kamu. Oke. Tapi ini fiksi kan?
Kenalin kan? Rama. April. Silakan duduk. Sorry. Berarti ini kisah nyata. Dulu. Sekarang cuma film. Siogianya. Cerita ini bisa menjadi sebuah film art house. Film eksistensial. Bukan film yang penuh dengan keberpihakan. Bukan tentang hitam dan putih. Tapi sebuah refleksi dari sebuah realita. Tapi sangat disayangkan. Realita mengalahkan idealisme. Flip-flops kicked in the sand. You spin that straw in your hand. Striped dress rolling at your knees. You laugh and the whole believes. You're my boardwalk heartbeat. Hey! Skipping every time.